Bab 739. Mengikuti Jack Chen. Kalah. Terdengar suara yang sedikit terkejut dari belakang tirai. Suara ini sangat menarik. Sedikit mirip dengan suara wanita, tapi juga seperti suara pria yang lembut. Jack Chen, kamu sudah menjadi level langit ketiga, dan kamu masih bisa kalah dari Kingston Jiang. Jack Chen berlutut di lantai, wajahnya yang pucat terlihat tak berdaya. Entah ilmu bela diri apa yang dipelajari oleh Kingston Jiang ini. Tidak hanya bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi tembaga, pertahanannya juga menjadi sangat kuat. Ini masih belum apa-apa, tapi sekarang saat dia mengeluarkan ilmu bela dirinya, ada tembok aura berwarna emas yang keluar dari sekujur tubuhnya. Pertahanan tembok aura ini sangat kuat, bahkan aku sudah mengerahkan seluruh kekuatan pedangku juga tidak bisa menghancurkannya. Meski mengerahkan seluruh tenaga telapak spiritual hitam, juga hanya bisa membuatnya muntah darah. Dia tertegun sejenak dan melanjutkan, jika terus bertarung, maka kedua belah pihak akan sama-sama kalah. Ketua juga hanya menyuruhku untuk mencobanya, dan tidak menyuruhku bertarung sampai mati, maka aku memilih untuk mengalah. Orang di belakang tirai tidak berbicara lagi. Setelah terdiam beberapa detik, baru terdengar sebuah suara mengatakan, "Sudahlah. Aku sudah tahu, pergilah." Jack Chen berdiri dan bertanya, "Ketua, apa yang harus dilakukan selanjutnya?" "Tidak perlu melakukan apapun, kita hanya perlu menunggu saja. Ketika keributan besar telah tiba, kita hanya perlu keluar untuk membereskan kondisi terakhir yang berantakan itu." "Baik." Jack Chen berbalik dan pergi. Di Gunung Tianshan yang berada di dalam hutan yang rimbun, ada seseorang yang berdiri di depan sebuah tebing. Orang ini memakai jubah hitam yang longgar, wajahnya memakai topeng yang mengerikan, dan dia juga memegang pedang berwarna hitam di tangannya. Orang ini adalah Klutang. Setelah pertempuran Jack Chen dan Kingston Jiang berakhir, Jack Chen pun pergi. Klutang juga pergi dan mengikuti Jack Chen secara diam-diam. Dia terus mengikuti, tapi setelah tiba di tempat ini, dia kehilangan jejak Jack Chen. Dia berdiri di depan tebing dan melihat ke arah depan. Di depannya ada jurang yang dalam dan tidak terlihat ujungnya. Di bagian dasarnya hanya terlihat kabut yang naik secara perlahan, tapi dia tidak bisa melihat bagian bawahnya. Dia juga pernah mencoba untuk masuk. Namun, dia menyadari, di bagian dasar jurang ini ada formasi taktis. Setelah memasukinya, dia nyaris terkurung di dalam formasi taktis itu, maka dia segera mundur dan berdiri di tebing ini sambil melihat ke bawah, serta memikirkan hal ini. Jack Chen meninggalkan Gua Kares, lalu muncul di bagian dasar jurang. Begitu muncul, dia langsung menyadari ada yang salah. Ada orang yang sempat datang. Dia melihat benda-benda di sekelilingnya. Benda-benda yang berada di sini terlihat sederhana, tapi sebenarnya sengaja ditata seperti ini. Saat ditata, akan membentuk seperti formasi 8 diagram. Meski yang memasukinya adalah seorang ahli, juga akan terperangkap di dalamnya. Jika tidak mengerti formasi 8 diagram, maka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Ekspresinya terlihat suram, dan segera meninggalkan tempat itu. Begitu meninggalkan dasar jurang dan muncul di tebing, dia melihat Klutang yang berdiri di tepi jurang dengan memakai topeng. Jack Chen sedikit terkejut dan berjalan mendekati. Dia muncul di jarak 10 meter dari Klutang. Wajahnya yang pucat terlihat suram dan bertanya dengan suara rendah, "Ketua Partai Tianmen?" Klutang juga menatap Jack Chen dengan lekat, lalu terdengar suara serak yang rendah, "Benar. Kamu mengikutiku." Ekspresi Jack Chen semakin suram. Sepanjang perjalanan, dia sangat berhati-hati. Namun, tidak disangka, dia tetap diikuti. Ketua Partai Tianmen mengikutinya hingga ke tempat ini, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia juga merasa terkejut akan hal ini. Dia adalah puncak tingkat alam ke-8, bahkan juga menjadi level langit ketiga. Kemampuan seperti ini memang wajar dikatakan nomor 1 di dunia. Setidaknya sekarang di seluruh negara Dacia, hanya ada beberapa yang bisa mengalahkannya.
Namun, sekarang dia diikuti oleh ketua partai Tianmen. Sebenarnya, orang seperti apakah ketua partai Tianmen ini? Meski disebut mata-matanya sangat hebat, dan mengetahui hampir semua hal, tapi dia sama sekali tidak tahu mengenai identitas ketua partai Tianmen ini. Klu Tang tidak menjawab Jack Chen. Dia menghunuskan pedang. Pedang pembasmi iblis terhunus. Pedang pembasmi iblis. Jack Chen menatap pedang di tangan Klu Tang dengan lekat. Beberapa waktu terakhir, perkembangan ketua partai Tianmen sangat kuat. Dia sengaja mencari tahu tentang hal ini, dan mengetahui senjata yang dimiliki oleh ketua partai Tianmen, pedang pembasmi iblis. Asal-usul pedang ini, dia juga tahu. Dia juga tahu, pedang ini dikuburkan oleh Sekte Gunung Tian Shan di dalam gua salju. Yang tidak dia ketahui adalah, pedang ini sudah dikeluarkan dari gua salju. Siapa kamu sebenarnya? Ini pedang berunsur jahat, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kenapa kamu bisa mengendalikan pedang ini? Klu Tang berkata dengan suara rendah, yang kamu ketahui cukup banyak, bahkan juga mengetahui pedang pembasmi iblis. Namun, siapa yang memberitahu kamu pedang ini tidak bisa dikendalikan? Juga, siapakah kamu? Klu Tang juga ingin tahu siapa sebenarnya Jack Chen. Karena kemampuan orang ini sangat kuat, tapi dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Bahkan, saat Sekte Gunung Tian Shan membunuh Tortura, orang ini juga tidak ikut serta. Kedua orang itu saling menatap tajam. Ada aura sangat kuat yang keluar dari tubuh kedua orang itu. Saat aura kedua orang itu menyatu, muncul sebuah aura yang sangat menakutkan. Karena pengaruh aura ini, dedaunan yang berguguran mulai berterbangan. Krak! Batu besar di depan tebing juga tidak bisa menahan aura yang mengerikan itu, dan langsung hancur. Jack Chen tahu, ketua partai Tianmen sangat kuat. Jika mereka bertarung, maka tempat ini pasti akan hancur. Dia juga tidak berniat untuk bertarung dengan ketua partai Tianmen. Ketua partai Tianmen, kita akan bertemu lain kali. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergerak, dan Jack Chen segera terbang menuju kejauhan. Gerakannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di salah satu sisi gunung. Klu Tang mendengus dingin. Dia membawa pedang pembasmi iblis dan mengejarnya. Dia menggerakkan pedang pembasmi iblis di tangannya, segera muncul cahaya sepanjang ratusan meter yang memiliki aura menakutkan, dan langsung mengarah ke tempat Jack Chen yang ada di kejauhan. Gerakan Jack Chen sangat cepat, dia bisa menghindari tebasan ini dengan mudah. Angin pedang yang menakutkan, menebas di pegunungan. Gunung ini langsung hancur lebur. Hanya dengan satu tebasan, sudah menciptakan kerusakan yang begitu mengerikan. Klu Tang mengejarnya. Kemudian, Jack Chen sudah menghilang. Keparat. Wajah Klu Tang yang berada di balik topeng menampilkan ekspresi marah. Dia mengikuti hingga ke tempat ini, karena orang ini memberikan surat tantangan pada Kingston Jiang, jadi, orang ini adalah musuh Kingston Jiang. Dia ingin memanfaatkan waktu saat Kingston Jiang pergi, untuk menghabisi Jack Chen diam-diam. Namun, tidak disangka, gerakan Jack Chen begitu cepat. Begitu cepat, hingga dia tidak bisa mengejar, meski telah mengerahkan seluruh tenaga. Sangat kuat. Jika tidak dihabisi, kelak orang ini pasti akan mendatangkan masalah. Sayangnya, aku masih belum benar-benar menguasai kekuatan darah kura-kura. Klu Tang menghela napas perlahan. Kemampuannya masih terlalu lemah. Setiap kali dia selalu menggunakan kekuatan tenaga kura-kura untuk meningkatkan kemampuannya. Meski kecewa karena Jack Chen tak terkejar, tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun. Dia juga tidak bisa tetap di sana, maka dia segera meninggalkan perlintasan Gunung Tian Shan. Dia tidak tahu apakah Kingston Jiang akan langsung kembali ke ibu kota. Dia harus segera mencapai ibu kota sebelum Kingston Jiang mencapainya dahulu. Karena, dia tidak ingin Kingston Jiang mengetahui identitasnya. Tidak ingin Kingston Jiang mengetahui kalau dia telah melakukan begitu banyak hal demi membantu Kingston Jiang. Jika Kingston Jiang tahu, maka pasti tidak akan bisa memaafkannya.
Klutang segera meninggalkan tempat itu. Setelah Klutang pergi, Jack Chen kembali lagi. Dia kembali ke dasar jurang dan kembali memasuki Gua Kares. Ketua. Di dalam Gua Kares, Jack Chen berlutut di lantai dan melihat ke arah tirai di depannya. Dia berkata hormat sambil menatap orang di belakang tirai itu. Saat aku keluar, aku bertemu dengan ketua partai Tianmen. Dia mengikutiku dan menemukan tempat ini, bahkan juga memasuki formasi taktis. Sepertinya dia sudah menyadari keanehan formasi itu, karena itu dia segera mundur. Belakangan dia cukup kuat dan berkeliaran di sebagian besar dunia seni bela diri kuno. Bahkan, Sandy Chen dari Sekte Gunung Tian Shan juga kalah dari ketua partai Tianmen, kan? Bersambung.